Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Tika Setia Melani dari kelas 2B dengan NIM 44432400081. Nah, di sini saya akan menjelaskan seputar materi tentang cuaca dan iklim. Untuk topik pembahasannya, yang pertama ada definisi cuaca, definisi iklim, faktor yang mempengaruhi cuaca dan iklim, terus juga ada El Nino dan La Nina, dampaknya juga ada, terus sama pemanasan global, serta dampak pemanasan global sendiri. Oke, lanjut kita ke slide. Nah, teman-teman tahu gak sih apa itu cuaca? Saya akan menjelaskan sedikit tentang apa itu cuaca. Cuaca adalah kondisi udara atau atmosfer yang terjadi di suatu daerah atau wilayah pada periode waktu tertentu. Nah, maksudnya gimana sih? Yang saya ketahui itu cuaca hanya terjadi dalam waktu yang singkat, yaitu beberapa jam, yang disebabkan oleh adanya perbedaan suhu dan kelembaban. Berbeda dengan iklim. Nah, kalau iklim kita masuk. Kalau iklim itu kondisi rata-rata cuaca pada suatu wilayah yang sangat luas dalam periode waktu yang sangat lama. Nah, maksudnya itu iklim terjadi dalam waktu yang lama, terjadinya itu pada tahunan 11 sampai 30 tahunan, berbeda dengan yang cuaca. Kalau cuaca tadi itu terjadinya dalam beberapa jam. Kalau iklim 11 sampai 30 tahunan. Dikarenakan letak geografis dan topografis suatu wilayah. Nah, oke. Nah, lanjut. Di sini ada beberapa faktor cuaca dan juga iklim. Saya mengambil 3 contoh. Yang pertama global, regional, dan lokal. Di sini yang global itu gejala dari El Nino dan La Nina. Kalau regional itu pengaruh angin, pengaruh ekuatorial, dan gangguan tropis. Nah, kalau contohnya dari pengaruh angin itu kayak musim hujan sama musim kemarau. Nah, itu juga contoh dari pengaruh angin. Kalau pengaruh ekuatorial itu Indonesia di sepanjang Katulistiwa. Kalau gangguan tropis gimana? Kalau gangguan tropis itu kayak badai tropis sama vortex juga bisa. Nah, yang lokal itu pengaruh angin darat dan angin laut. Contohnya daerah sekitar laut atau pesisir itu terjadinya di harian. Oke, lanjut. Nah, di sini saya akan menjelaskan seputar El Nino dan La Nina. Kalau El Nino adalah fenomena pemanasan suhu permukaan laut secara signi di daerah Pasifik, bagian tengah dan timur. Kalau La Nina itu fenomena pendinginan suhu permukaan wilayah yang sama, yaitu Samudra Pasifik dan tengah dan timur. Kalau La Nina ini kebalikan dari El Nino, teman-teman. Oke, lanjut dampaknya, dampak El Nino dan La Nina. Kalau El Nino itu berkurangnya akumulasi curah hujan di wilayah Indonesia, terus juga yang kedua ada kekeringan. Nah, dampaknya itu cuacanya cenderung terasa hangat dan juga lembab di sepanjang daerah Pasifik. Kalau La Nina ini, yang pertama curah hujan menjadi berkurang, terus juga cuaca menjadi dingin dan juga kering. Nah, potensi hujan turun terjadi di sepanjang perairan Pasifik itu terjadinya di Indonesia, terus Malaysia, dan Australia juga. Nah, ini bisa bikin cuaca jadi lembab dan juga hangat. Oke, selanjutnya ada pemanasan global. Pemanasan global itu apa sih? Oke, pemanasan global adalah peningkatan suhu rata-rata atmosfer
laut dan daratan bumi secara bertahap dalam jangka waktu panjang. Fenomena ini disebabkan oleh peningkatan gas rumah kaca akibat aktivitas manusia. Pemanasan global ini bukan cuma isu lingkungan ya teman-teman, tapi juga tanggung jawab kita sebagai generasi. Nah, selanjutnya ada beberapa dampak. Saya mengambil 4 dampak dari pemanasan global. Yang pertama itu perubahan iklim. Perubahan iklim itu cuacanya jadi nggak menentu, musim kemarau lebih panjang daripada musim hujan, terus hujan juga tidak menentu, kadang deras gitu. Terus juga ada potensi bencananya tuh bisa terjadi banjir, terus kekeringan, badai juga bisa terjadi. Nah, yang kedua ada kenaikan permukaan laut. Nah, biasanya kalau kenaikan permukaan laut itu es di kutub mencair contohnya. Terus air laut juga pasti bakal naik, teman-teman. Oke, contoh yang ketiga ada kerusakan ekosistem. Contohnya itu jadi banyak hewan dan tumbuhan kehilangan habitat, dan juga terumbu karang bisa memutih karena kenaikan suhu laut yang membuat terumbu karang itu terkena pemutihan. Oke, yang terakhir ada gangguan kesehatan. Polusi udara makin parah, itu memperburuk komunitas hidup, terutama di kota-kota besar ya. Terus juga ada penyakit. Saya akan menyebutkan beberapa penyakit contohnya, yaitu bisa malaria, terus demam berdarah, dan banyak lagi. Oke, di sini ada kesimpulan. Cuaca dan iklim sama-sama berhubungan dengan kondisi atmosfer, tapi berbeda dalam waktu dan ruang. Cuaca bersifat sementara dan berubah-ubah setiap hari. Contohnya itu hujan hari ini, terus nanti besoknya panas kayak gitu. Terus iklim bersifat jangka panjang dan menggambarkan pola cuaca di suatu wilayah selama puluhan tahun. Contohnya iklim tropis di Indonesia. Nah, materi ini menurut saya sangat penting karena bisa mempengaruhi aktivitas manusia seperti pertanian, transportasi, sama juga dalam konteks kesehatan. Oke, mungkin materi yang saya sampaikan cukup sampai di sini. Semoga materi ini bisa bermanfaat. Terima kasih. Mohon maaf atas kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.